Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersama dengan saya di ruangan ini juga Bapak Ibu jemaat di tempat masing-masing yang sedang beribadah. Biarlah pada Minggu Kudus hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan untuk datang dan bersyukur kepada Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Kita akan membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam ayat yang ke-7, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita diminta atau ditanya secara jujur, mau menabur atau mau menuai? Enak menabur atau enak menuai? Pasti saudara akan berkata, wah enak menabur Pak. Saya sukanya, atau ada yang lain berkata, wah kalau tidak menabur kenapa enak? Kalau tidak menabur saya tidak menuai. Tapi barangkali juga manusia kita akan berkata, wah saya nggak mau menabur. Saya lebih enak menuai, saya lebih suka menuai. Ya. Karena menuai kan tinggal menikmati hasil, memetik hasil, ya. Tidak ada lagi barangkali pengorbanan di sana, apalagi yang dituai itu adalah ya, sesuatu yang indah. Yang dituai itu adalah bicara dengan satu keuntungan. Wah, pasti akan bersukacita, pasti akan bergembira, pasti akan senang. Tetapi itulah yang sebetulnya menjadi natur kita manusia, kita lebih suka yang enak, kita lebih suka yang nyaman. Kita tidak ingin yang namanya kesulitan, yang namanya penderitaan. Kita tidak ingin yang namanya salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa tahun yang lalu sebelum menjalani pelayanan di Jakarta, kami di salah satu daerah dan cukup lama mengajar di salah satu sekolah. Waktu saya mengajar, saya diperhadapkan dengan anak-anak yang bagi saya, dibanding saya waktu sekolah, adalah lumayan bandel. Anak-anak yang saya ajar. Saya berpikir dalam hati saya diperhadapkan dengan anak-anak yang nakal, yang bandel, yang saya hajar, kemudian yang saya didik, waduh, apakah ini bagian dari upah atau bagian dari apa yang dulu waktu saya sekolah saya telah tabur terhadap guru saya? Atau jangan-jangan anak-anak yang saya ajar ini adalah mereka sedang menabur, sehingga kelak mereka akan menuai. Suatu ketika orang tua dari salah satu siswa datang kepada teman kami, guru, lalu anak yang kami ajar ya terkadang kedapatan main game, di jam belajar mereka lari. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah dan disiplin, lalu orang tuanya komplain. Ya, dan kembali saya berkata dalam hati saya, waduh, ini jangan-jangan bapak ini lagi menabur, ya, jangan-jangan kamu lagi menabur, barangkali kamu dulu bandel juga waktu sekolah. Atau jangan-jangan orang tua dari siswa yang datang kepada kamu, yang marah-marah sama kamu, dia yang sedang menabur. Ya, atau ya itulah konsekuensi dan relasi dari kehidupan manusia. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita maka Paulus berbicara tentang penabur, ya, bicara dua gambaran tentang penabur yang disampaikan di dalam bagian ini.
Yang menabur dalam daging dan juga yang menabur di dalam roh. Ketika kita bicara tentang menabur dalam daging, maka apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab gambarkan tentang gambaran penabur atau sesuatu yang berkenaan dengan penabur. Alkitab menggunakan istilah menabur atau menanam untuk menggambarkan atau untuk menunjukkan suatu tindakan orang atau tindakan satu kelompok, tindakan satu organisasi keagamaan pada waktu itu, dan juga bicara tentang pribadi yang kemudian menuai hasil dari tindakan tersebut. Ya. Jadi bicara analogi penabur dan menuai, maka Paulus dalam bagian ini ingin mendorong orang percaya di Galatia, ingin mendorong jemaat di Galatia, dan juga tentu mendorong saya dan saudara, mendorong kita. Untuk apa? Berfokus kepada satu kehidupan yang ada di dalam roh, ketimbang berfokus kepada satu kehidupan yang ada di dalam daging. Menabur dalam daging adalah gambaran tentang orang yang hidup untuk memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan mereka sendiri, dan tentu pada akhirnya mereka akan menuai satu kerusakan dari apa yang mereka tabur. Ya. Jelas. Ketika orang mengkonsumsi narkoba, maka konsekuensi logis dari apa yang mereka lakukan adalah bagaimana tubuh mereka menjadi rusak, hidup mereka menjadi rusak. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membesuk ke rumah sakit salah seorang yang sebetulnya memang orang itu bukan, yang saya besuk itu bukan sedang kena narkoba, tetapi waktu saya membesuk orang tersebut, lalu di sampingnya ada seorang anak muda yang sedang dirawat oleh karena narkoba. Lalu saya tanya bapaknya, ini kenapa anak bapak? Wah, dia sudah lama sekali kecandu narkoba sehingga tubuhnya menjadi rusak demikian. Yang ingin saya katakan bahwa konsekuensi logis dari ketika orang melakukan segala sesuatu keinginan yang jahat, keinginan yang buruk, keinginan yang merusak hidupnya, maka pasti akan mengalami satu kerusakan. Orang yang kemudian tidak jujur dalam bisnis, maka dia akan menuai dari ketidakjujuran itu. Ketika orang tahu, oh jangan berbisnis dengan dia nggak jujur. Oh jangan berbisnis dengan dia nggak jujur, dia nggak setia. Itu satu konsekuensi logis. Oleh sebab itu ketika Paulus bicara tentang satu menabur dalam daging, maka Paulus mengingatkan jangan memuaskan segala keinginan-keinginan kita dengan hal-hal yang jahat, dengan hal-hal yang kemudian merusak kehidupan kita. Dan sebelumnya kalau kita membaca dalam surat yang sama, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai 21, di situ Paulus sudah secara tegas menyatakan tentang perbuatan-perbuatan daging dengan segala konsekuensinya. Perbuatan-perbuatan daging dengan segala konsekuensinya, dan pada ayat 21 bagian terakhir bahwa ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat jelas Paulus tekankan. Ketika manusia atau ketika orang menabur dalam keinginan daging, maka yang dituainya adalah suatu kebinasaan. Dan bukan hanya bagian ini, dalam bagian lain Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, di situ Paulus juga berbicara, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jelas Alkitab dengan tegas mengatakan, konsekuensi dari menabur dalam daging adalah kebinasaan, adalah kematian, adalah kebusukan. Dan kita pernah ada di dalam kondisi yang demikian. Sebelum kita hidup dalam Kristus, sebelum kita ditebus oleh Kristus, kita tidak lain dan tidak bukan. Kita pun pernah menjadi bagian dari orang yang menabur dalam daging. Binasa. Tapi syukur kepada Allah. Paulus katakan di dalam Roma pasal yang sama ayat 22 sampai 23. Kalau kita membaca bagian itu. Syukur kepada Allah
Ya. Bagaimana, kenapa kita bersyukur kepada Allah? Oleh sebab itu, Allah telah memerdekakan kita dari dosa. Allah telah memerdekakan kamu dari dosa. Setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada satu pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah gambaran kehidupan orang percaya yang diingatkan oleh Paulus supaya mereka tidak lagi menabur dalam daging. Inilah gambaran kehidupan saya dan saudara yang telah ditebus oleh Kristus supaya tidak lagi menabur di dalam daging. Orang percaya adalah orang yang menabur di dalam roh. Mengapa? Karena orang percaya telah ditebus oleh darah Kristus, telah diselamatkan oleh Kristus, telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan Paulus bicara dalam pasal yang kelima, kamu sungguh-sungguh merdeka ketika Kristus sudah memerdekakan kamu. Ketika Kristus sudah memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Dan kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus tentunya kita akan menabur di dalam roh. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang menabur dalam roh. Ya, roh tentu memberi kehidupan. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, maka roh yang memberikan kehidupan bagi saudara-saudara. Baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Di dalam satu kisah ketika Yesus mengadakan satu mujizat memberi makan orang yang banyak, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, lalu orang merasa kecewa terhadap Yesus. Karena Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga itu. Sehingga orang kemudian meninggalkan dia. Orang-orang kemudian menjadi marah kepada dia. Dan bahkan banyak orang tinggalkan Yesus, meninggalkan Yesus. Sampai para muridnya berkata, perkataanmu terlalu keras. Hai guru, perkataanmu terlalu keras. Lalu Yesus katakan, ya sudah. Kalau kamu mau tinggalkan saya, silahkan tinggalkan saya, ikutlah mereka. Wah iya, lalu Petrus berkata, tidak guru, perkataanmu adalah perkataan yang memberikan kehidupan. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid? Rohlah yang memberi hidup, sedangkan daging tidak berguna sama sekali. Rohlah yang memberi kehidupan, dan daging sama sekali tidak berguna. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menabur dalam roh berarti seseorang atau orang percaya dapat melakukan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sudah hidup dalam roh, oleh karena mereka sudah dilahir barukan oleh roh, oleh karena mereka hidup dalam pimpinan roh, sehingga sebagai orang percaya kita dapat menabur di dalam roh. Dan menabur dalam roh berarti menjalani seluruh kehidupan kita sesuai dengan pimpinan roh, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan apa yang mau Dia ingin kita lakukan. Menabur dan menuai. Di dalam bagian ini maka pertama kita melihat bahwa apa yang Paulus katakan, orang menabur dan juga tentu orang itu akan menuai. Kalau orang menabur ya dia akan menuai. Ya. Apa yang ditabur orang dalam daging itu juga yang dituai dia. Kebinasaan. Apa yang ditabur orang dalam roh sebagai orang percaya, karena Kristus sudah menganugerahkan kepada kita anugerah keselamatan, kita sudah diberikan hidup oleh roh, maka itu juga yang dituai oleh orang percaya. Orang yang menabur ya padi akan menuai padi. Orang yang menabur gandum akan menuai gandum. Orang yang menabur jelai akan menuai jelai. Orang yang menabur terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, mereka terus belajar, maka mereka akan menuai kepintaran dari belajar itu. Orang yang akan menabur cinta kasih, mereka akan menuai damai sejahtera. Orang yang menabur kebencian akan menuai bencana. Jelas. Hal ini di dalam bagian yang Paulus sampaikan, menyadar, ingatkan kepada orang percaya bahwa masing-masing orang bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Bertanggung jawab dengan apa yang
dia lakukan. Orang yang menabur akan menuai. Jadi kita menuai dari apa yang kita tabur. Kalau kita mau menuai kasih, sukacita, damai, sejahtera, maka taburlah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Bukan hanya itu, orang yang kemudian di dalam bagian ini Paulus mengingatkan, kita tidak hanya menuai dari apa yang kita tabur, kita juga menuai lebih daripada apa yang kita tabur. Karena tidak semuanya yang kita tuai adalah sesuatu yang kita tabur. Sekarang coba bagi anak-anak yang mendapatkan warisan dari orang tua, mereka tidak menabur. Mereka hanya menuai dari apa yang pernah ditabur oleh orang tua mereka. Dan ketika bicara tentang keselamatan, kita tidak pernah menabur keselamatan untuk mendapatkan keselamatan. Justru kita terus menerus menabur dosa dan menabur keinginan daging. Tetapi Kristus yang memberikan kepada kita, yang menuai atau yang menabur bagi kita keselamatan itu, yang Kristus juga yang mengerjakan dan Kristus juga yang memberikan. Sehingga bicara tentang keselamatan bukan hasil kerja kita. Keselamatan bukan hasil jerih payah kita. Kita tidak pernah menabur bagaimana kita bisa menikmati matahari. Kita tidak pernah menabur bagaimana kita bisa menikmati angin. Kita tidak pernah menabur bagaimana kita bisa menikmati hujan. Tapi Allah memberikan hujan, matahari, baik bagi orang benar maupun bagi orang jahat. Bagi orang kudus maupun bagi orang berdosa. Kita menabur. Kita menabur, karena itu belum tentu juga kita menuai apa yang kita tabur. Bisa jadi kita menabur sekarang, orang lain yang akan menuai. Kita menabur. Wah, kok saya menanam ya, tapi nanti saya makan enggak ya? Wah, enggak makan. Orang lain yang makan. Beberapa waktu lalu, waktu musim buah di komplek persekolahan Kristen Makedonia, saya sempat menulis. Saya membayangkan. Padahal tanaman-tanaman buah itu kebanyakan adalah ditanam almarhum pendeta Bigman Sirait. Dia berjuang, dia bawa dari Pontianak. Misalnya kan, lalu ditanam. Ternyata ketika itu berbuah, beliau sudah dipanggil Tuhan. Dan siapa yang menikmati? Ya orang-orang di sekitar situ. Guru-guru, siswa-siswa, oh iya. Jadi tidak semuanya apa yang kita tabur lalu kita makan buahnya. Orang lain yang bisa menikmati. Oleh sebab itu kita bicara tentang menabur dan menuai. Kalau begitu saya tidak mau menabur, nanti juga saya tidak menuai. Tidak boleh juga. Kita harus menabur. Dan hal yang ketiga, kita menuai pada waktu yang ditentukan Allah. Kita menuai pada waktu yang ditentukan Tuhan. Ada musim, ada waktunya. Kita tidak bisa memaksa, saya menabur sekarang, saya harus menuai sekarang. Tidak ada musim, ada waktu yang memang Tuhan tentukan. Tuhan berikan pada waktunya, kemudian apa yang ditabur itu berbuah. Petani tidak bisa langsung, wah hari ini dia tanam, lalu besok saya mau panen lah, saya mau makan. Enggak bisa. Harus ada jedahnya, harus ada waktunya. Nah, barangkali ada yang 3 bulan kalau padi ya, ada yang setahun. Tapi mengajarkan kepada kita bahwa dalam bagian ini sebetulnya apa yang menjadi prinsip penting dari apa yang ingin Paulus sampaikan kepada orang percaya di Galatia dan juga tentunya kepada kita. Ya, bicara tentang orang percaya adalah orang yang menabur dalam roh dan kebenaran. Orang percaya adalah orang yang telah diberikan Roh Kudus, yang telah hidup dalam Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus sehingga mereka menabur. Maka seperti apa dan bagaimana sikap kita ketika kita menabur dalam roh itu dalam kehidupan keseharian kita. Jelas dalam bagian ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Paulus ingin menyampaikan sikap orang percaya yang adalah penabur di dalam roh. Pertama bahwa Paulus ingin katakan, waktu kita menabur, maka prinsipnya jangan pernah putus asa. Menaburlah secara terus menerus, menaburlah tanpa mengenal lelah, menaburlah dalam satu ketekunan. Karena itu Paulus katakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan lelah, jangan jemu-jemu. Jangan putus asa, jangan berhenti untuk menabur. Seringkali tantangan terbesar kita dalam menjalani kehidupan, waduh capek, lelah, putus asa. Apalagi diperhadapkan dengan hal-hal yang berat, waduh seperti apa ya, waduh menyerah aja lah ya.
Jadi ketika kita bicara tentang menabur, kalau menabur itu adalah melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang benar. Kalau menabur itu adalah bicara konteks ini menolong orang yang lemah, menolong orang yang tertindas, lalu membimbing mereka yang jatuh ke dalam dosa supaya diarahkan kepada satu kebenaran. Kalau bicara tentang menabur adalah mengajar orang supaya hidup benar. Kalau menabur adalah bicara tentang bagaimana membagi hidup, membagi dari apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Maka jangan berhenti, jangan putus asa, jangan lelah. Teruslah bertekun di dalam menabur itu. Ya, Ibu Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita bertekun, maka ini sebetulnya satu gambaran kehidupan seorang yang betul-betul, ya, kalau orang yang petani bisa merasakan lah bagaimana sih bertekunnya. Bagaimana sih kemudian perlu kesabaran di sana. Bagaimana sih kehidupan kemudian perlu terus menerus melakukan segala sesuatu dengan tanpa berhenti. Ya, kadang waktu kita menabur satu kebaikan, menabur satu kasih, kadang kita merasa udahlah, berhenti aja lah. Ya. Padahal Tuhan ingin kita betul-betul untuk terus sungguh-sungguh mengerjakan tanpa berhenti. Terkadang dalam hal melayani pun sama ya, kadang merasa waduh, lelah juga misalnya. Waduh, capek juga, waduh. Ya, itu tidak bisa dipungkiri yang nama kita manusia kadang ya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa roh penurut, daging kita lemah. Kadang kita, oh iya, maka Tuhan terus ingatkan, jangan jemu-jemu, jangan berhenti, jangan putus asa, jangan berhenti untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Teruslah, tekunlah, kerjakan. Hal yang kedua, ketika kita bicara tentang menabur, maka bukan hanya betap, tetapi juga bicara tentang ketaatan. Apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ayat yang ke-9 dan 10, bukan hanya sekedar bicara tentang mereka harus tekun, tetapi juga mereka harus taat. Harus taat pada satu proses yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Harus taat kepada kebenaran firman, harus taat. Sama seorang petani dia harus taat. Dia tidak hanya kemudian tekun, tapi juga dia tidak taat memperhatikan segala sesuatu. Ya, tidak bisa juga. Orang terus bekerja tapi tidak mentaati aturan-aturan ya berbahaya juga. Ya, tekun sih bekerja tapi tidak taat. Ya tidak bisa. Tapi perlu ketaatan. Kalau kita menggambarkan satu ketaatan, ketekunan ini lalu kita membaca Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang kedua, maka kita diajarkan bagaimana ketekunan para rasul, kita memiliki saksi yang seperti awan mengelilingi kita. Dan bagaimana mereka bertekun, bagaimana mereka taat. Dan kalau kita lebih lagi mempelajari tentang ketaatan, tidak ada yang ketaatan melebihi ketaatan Kristus. Untuk berjalan, mengerjakan keselamatan bagi saya dan saudara. Dan bahkan disiksa, dihina, dicaci, dimaki, disalibkan. Dia tetap taat sampai mati. Luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga, bicara tentang sikap kita sebagai orang percaya yang menabur dalam roh. Kita bukan hanya dituntut untuk tekun, kita bukan hanya dituntut untuk taat, tapi juga kita harusnya kemudian melihat situasi. Menabur dalam setiap musim yang ada. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan. Kalau begitu maka waktunya terbatas. Maka sebelum waktu yang terbatas itu habis, sebelum waktu yang terbatas itu kemudian diambil, sebelum waktu yang terbatas itu berakhir, maka lakukanlah penaburan itu. Kalau bicara tentang kita menabur benih Injil, maka kita harus tabur benih Injil. Sebelum pada akhirnya waktu kita Tuhan tutup dari dunia ini. Ya. Yesus katakan, bekerjalah selama masih ada siang. Bekerjalah selagi hari siang. Karena akan datang malam di mana orang tidak dapat bekerja lagi. Menaburlah selagi ada kesempatan.
Kapan kesempatan itu ada? Di setiap hari hidup kita. Sejak kita terima Kristus, sejak kita hidup dalam Kristus, maka hari-hari ini adalah hari di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menabur, dan menabur. Segala kebaikan, segala cinta kasih, segala kebenaran. Sampai pada akhirnya. Ya, pada akhirnya. Lalu waktu yang Tuhan berikan bagi kita sudah pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kalaupun dituntut daripada kita, tanya daripada kita, sudah belum kamu mempergunakan waktu, kesempatan yang aku berikan kepadamu selama kamu dalam dunia aku tempatkan. Ya, bagaimana jawaban kita? Taburlah selagi ada kesempatan. Terkadang ya, orang datang, kita berhadapan dengan orang miskin yang kemudian harus kita tolong. Kesempatan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu berikut kita mau cari belum tentu ada lagi. Saya pernah mengalami itu dan saya menyesal. Waktu kami masih tinggal di Pramuka Jati, ya, saya pulang ngantar anak sekolah lalu ke rumah. Lalu saya singgah sebentar sama anak saya ya, di salah satu tempat perbelanjaan. Lalu saya melihat, ya kami melihat lalu orang yang mendorong gerobaknya, ya yang jelas orang mendorong gerobaknya ya pengemis lah gitu ya. Orang kemudian dia mampir ke salah satu toko yang memang bukan di tempat saya tapi beda, ya beda. Lalu dia mau beli cutter, sederhana sekali. Dia mau beli cutter, ya mau beli cutter mampir di toko fotokopi karena situ banyak ya. Lalu dia berapa? Dia tanya, wah sekian harganya kata penjual. Lalu dia buka dompetnya, buka uangnya gitu kan. Barangkali hasil mengemis atau hasil mulu. Waduh nggak cukup. Ya udah nggak jadi. Dia bilang kan. Padahal kalau saya peka pada waktu itu satu kesempatan bagi saya. Kenapa sih kamu nggak belikan dia cutter aja? Lalu saya pulang, lalu saya kembali lagi lewat situ. Saya cari lagi nggak ada. Saya menyesal. Waduh, padahal hal berapa sih harga cutter? Ya. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya ini mengajar kita selagi ada kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik, yang terindah bagi orang yang memerlukan, lakukanlah itu. Itu berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu tidak kebetulan kalau Tuhan memberikan harta kekayaan bagimu, ya, itu caranya Tuhan mau memakai engkau untuk menolong banyak orang di sekitarmu. Tidak kebetulan kemudian Tuhan memberikan kepintaran kepada saudara. Otak yang pintar supaya apa? Supaya melalui otak yang pintar Tuhan memakai. Saudara bisa menjadi pengajar bagi orang. Tidak kebetulan Tuhan memberikan kesehatan kepada saudara dan saya. Supaya dengan kesehatan itu kita bisa menjadi tempat sandaran. Membawa orang yang sakit, mendorong orang. Menggotong mereka. Dan tidak kebetulan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita suatu kelimpahan dalam hidup ini. Dia mau supaya kita menjadi sandar, menjadi tangan bagi Allah, menjadi kaki bagi Tuhan, menjadi mata bagi Dia, dan menjadi telinga bagi Dia. Karena itu jangan bangga dan jangan sombong dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Waktu saya membaca ini, merenungkan bagian ini, lalu saya ingat apa yang disampaikan oleh Injil Matius dalam pasal yang ke-25. Tentang apa? Tentang ketika hal kerajaan surga atau raja surga kemudian datang, kembali dan datang lagi. Lalu raja itu bertanya, ya, apa yang telah kamu lakukan dari salah satu saudaraku yang paling hina kamu telah lakukan untuk aku. Kapan aku melakukan ya Tuhan? Waktu kamu lihat orang tidak punya makan, kamu beri dia makan. Waktu kamu lihat orang tidak punya minum, dia haus, kamu beri dia minum. Waktu kamu lihat orang tidak berpakaian, dia telanjang lalu kamu beri pakaian. Waktu kamu melihat orang sakit dan kamu merawat dia, mengobati dia. Waktu itulah kamu melakukan untuk aku. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selagi ada kesempatan, selagi ada musimnya. Musimnya adalah kehidupan kita. Dari kita terima Kristus sampai kepada kita dipanggil oleh Kristus. Itulah opportunity yang Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kairos yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik kepada orang lain.
Menaburlah untuk mendatangkan kebaikan. Menabur untuk mendatangkan kebaikan. Inilah yang Paulus katakan dalam ayat ke-10. Karena itu selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik pertama-tama ya. Dalam bagian ini Paulus mengatakan kepada semua orang tuh, lakukan perbuatan baik kepada semua orang. Tetapi yang terutama kepada kawan-kawan seiman. Saya ingin melihat bagian ini. Kenapa Paulus kemudian mengatakan pertama-tama tadi yang terutama lakukan kepada kawan seiman. Perkuatlah satu komunitas, perkuatlah satu persekutuan, perkuatlah satu kaum beriman ini. Ini gambaran kehidupan jemaat mula-mula jelas sekali. Bagaimana mereka saling tolong. Kalau kita membaca ayat yang ke-6. Ya, bagaimana Paulus mendorong. Berilah kepada mereka yang memberikan suatu pengajaran. Berilah kepada mereka yang berkekurangan. Tolonglah mereka yang jatuh. Ya, bertolong-tolonglah dalam menanggung beban hidupmu. Ketika gereja, ketika orang percaya sudah menjadi kuat. Maka harusnya itu memberikan suatu dampak yang besar. Dampak yang luas. Kepada orang-orang lain. Ironis terkadang ya, yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bukannya bersatu. Tapi bagaimana kemudian saling memecah diri. Bertolong-tolonglah. Tolonglah terutama dari mereka yang seiman. Yang satu iman, saudara-saudara, kawan-kawan kita yang seiman. Apalagi dalam konteks orang Yahudi sebetulnya ada yang saya baca digolongkan sebagai orang yang pelit juga. Ya, kalau mereka mau tolong, ya mereka tolong dulu. Siapa ini yang tolong? Ya sesama enggak? Atau ya kira-kira siapa ini? Ya sama Yahudi enggak? Orang lain, orang asing tidak. Tapi di sini Paulus mengatakan, berilah pertolongan atau mari kita melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Dengan kata lain sebetulnya Paulus ingin mengajar kepada kita, ketika kita dituntut, diminta untuk melakukan perbuatan baik bagi orang, maka di sini kita melihat bagaimana kita melihat orang lain seperti kita melihat diri. Ketika kita memahami bagian ini, maka waduh, bagaimana sih orang Kristen dicaci, dimaki, dihina. Mereka memberkati. Disinilah keunggulan sebetulnya pengajaran kekristenan. Melihat orang lain yang berbeda dari dirinya pun sebagai orang yang harus ditolong dan bahkan termasuk musuh mereka. Ya, harus ditolong. Berbeda dengan filosofi dunia. Dia bukan sesamaku. Dia kita aniaya. Dia bukan sesamaku. Dia kita benci. Dia bukan sesamaku. Dia kita bunuh. Itu filosofi dunia. Tapi kekristenan melihat, membawa kita untuk melihat bahwa sesamamu itu adalah orang yang perlu ditolong juga. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Paulus ingin mengingatkan kepada orang percaya dan lagi sekali lagi kepada kita. Yang ada, yang telah hidup dalam Kristus, yang telah menerima Roh Kudus. Karena itu dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan. Jangan sesat, jangan tertipu, jangan menjadi penipu. Ketika engkau menjadi penipu, engkau menipu manusia. Ketika engkau menyesatkan, engkau bukan saja menyesatkan dirimu, tapi menyesatkan orang lain. Dengan demikian ketika engkau menipu dirimu, menipu sesamamu dengan pengajaranmu, maka engkau sedang menipu Tuhan. Bicara tentang konteks ini, bicara tentang pengajar sesat. Orang-orang yang memberitakan kepada jemaat Tuhan di Galatia bahwa Kristus atau keselamatan itu bukan oleh karena karya Kristus, tapi perlu tambah-tambah yang lain. Ya, jangan. Jadi mereka pikir mereka bisa mempermainkan Tuhan. Mereka pikir mereka bisa menipu Tuhan. Siapa yang menipu Tuhan? Kalau kita bicara adalah orang yang menipu Tuhan adalah orang fasik. Ya. Oleh sebab itu, mari kita diingatkan. Supaya kita sebagai orang yang sudah hidup dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak lagi tertipu. Ya. Dan ini juga sebetulnya ingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Untuk tidak menipu Tuhan. Menipu Tuhan maksudnya apa? Kita pikir kita sudah diselamatkan. Kita pikir kita sudah menjadi milik Kristus. Kita pikir dan kita percaya mengaku Kristus dengan mulut kita. Tetapi kehidupan kita tidak berpadanan dengan Kristus. Ini berbahaya. Menipu Tuhan dengan jubah keagamaan. Menipu Tuhan dengan satu pelayanan mengatasnamakan pelayanan kepada Allah. Jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menyadarkan kita untuk terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Karena untuk itulah kita dipanggil. Paulus bicara bagian ini kepada jemaat yang ada di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Dan Dia mau kita hidup dalamnya. Hidup dalam mengerjakan pekerjaan yang baik itu. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan.